selamat datang di rumah. Putraku, sudah lama tidak bertemu. Aku tadinya berpikir pemegang kekuasaan dari grup Ling Xiao yang hebat ini. Biasanya sangat sibuk, hingga sama sekali tidak punya waktu untuk menghadiri pernikahan putranya. Pekerjaan mana ada yang lebih penting dari pernikahan putraku? Apalagi, kamu memilih mengadakan pernikahan di rumah leluhur kita, bagaimana mungkin aku tidak kembali? Ibu, kenapa saat kembali kali ini kamu tidak berubah sama sekali? Kepala desa tua, sudah lama tidak bertemu ya? Apa kabarmu sehat-sehat saja? Aku sudah tua, tubuh ini sudah tidak berdaya lagi. Tidak disangka, setelah Xuelan pergi berjuang selama 20 tahun lebih, tidak hanya tidak menua sedikit pun, tapi juga sudah menjadi bos besar sekarang. Mau kembali berinvestasi di desa King Shui kita? Aku sungguh sangat berterima kasih kepadamu. Kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Terlebih lagi aku juga berasal dari desa King Shui ini, ditambah lagi putraku menikahi gadis desa ini adalah jodohku dengan desa ini. Warga sudah membantu mengurus pernikahan putraku, aku pun harus memberikan sedikit hadiah balasan. Sedikit hadiah kecil ini, semoga para warga bisa banyak membantu di masa depan. Baik, itu sudah pasti. Gadis Ruyu itu bisa menikah dengan Tian Yu, itu adalah keberuntungan bagi keluarga besar Lin. Hari ini masih banyak tamu yang diundang ke pernikahan. Kepala desa tua, mohon bantuannya untuk merepotkan diri Anda. Baik, kalian bersiaplah untuk pernikahan, aku akan segera pergi memanggil warga, haha. Ibu, Tian Yu, Om? di mana Ruyu? Kenapa dia tidak bersamamu? Aku sangat ingin melihat calon menantuku. dia masih di Rias, Bu. Nanti siang saat pernikahan dimulai, ibu baru bisa menemuinya. Oh iya, bukankah ibu sudah lama tidak kembali? Apa ibu mau masuk ke dalam dan melihat-lihat? Baiklah. Bukankah ini suaminya Ruyu? Kenapa dia membawa wanita lain masuk ke rumah? Rasa familiar kan, Bu? Selama bertahun-tahun, aku terus merawatnya. Semuanya sama persis seperti sebelum ibu ke luar negeri. Dulu, ibu dan ayah membangun segalanya dari nol di sini, hingga perusahaan ini menjadi pemimpin industri seperti sekarang. Sayangnya, dia sudah tiada bahkan sebelum sempat melihatmu menikah. Aduh, Bu. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku percaya arwah ayah di surga pasti bisa melihatnya. Lagi pula, Ruyu sangat berbakti. Nanti aku dan Ruyu akan menjagamu dengan baik sebagai bakti kami. Baguslah. Bu, lihat. Apa itu? Bukankah ini barang yang disiapkan ayahmu untukku dulu? Benar sekali, aku menemukannya saat sedang merapikan rumah. Bahkan, aku juga menemukan surat cinta yang dikirimkan ayah untukmu dulu. Dasar kamu ini. Oh ya, Bu. Bukankah dulu ibu selalu bilang, waktu ibu menikah dengan ayah, ibu tidak memakai gaun pengantin, dan itu selalu membuatmu merasa menyesal. Mari, hari ini ibu pakailah gaun ini. Biar aku ambilkan foto untukmu. Ini acara pernikahanmu? Apa jadinya kalau aku yang memakainya? Jika Ruyu tahu, dia bisa marah. Kenapa harus begitu? Ibu kan ibuku sendiri. Lagi pula sebelum pernikahan dimulai, ibu tinggal melepasnya kembali kan? Ayo, pakailah. Pergilah ganti. Baiklah, tunggu ya. Bu, lihatlah, foto mana yang ibu suka. Aku sudah memotret banyak sekali untukmu. Menurutku, foto yang sedang tersenyum ini sangat cantik, tapi perhiasannya terlalu kuno. Li Tianyu ini, kenapa dia di rumah leluhurnya sendiri? Malah berbuat tidak pantas dengan wanita tak dikenal. Ibu lihat ini. Lihat foto yang ini. Kamu. Aku terima telepon sebentar. Telepon dari Ruyu. Halo, Ruyu. Li Tianyu, apakah kamu membawa wanita lain ke rumah? Wanita lain? Li Tianyu, apakah kamu benar-benar membawa wanita lain ke rumah untukku? Wanita lain? Apa yang kamu bicarakan? Baik, Lihat ini. kamu masih saja tidak mau mengaku. Aku sudah melihat semuanya. Mengaku apa? Bisa tidak jangan cari masalah yang tidak masuk akal. Aku harus menyambut tamu. Aku akan menjemputmu sebentar lagi. Halo. Ruyu, cepat lihat grup. Orang-orang di desa sedang membicarakanmu.
Bukankah hari ini pernikahan Li Tianyu dan Lin Ruyu? Kenapa dia malah membawa wanita lain masuk ke rumah? Haha, memang pria itu tidak ada yang setia. Lin Ruyu benar-benar kehilangan muka kali ini. Li Tianyu ini terlihat jujur, tapi ternyata seleranya cukup nakal juga. Akan ada pertunjukan menarik di pernikahan hari ini. Bisa membuat seorang pria di hari pernikahannya terus memikirkan wanita ini pasti adalah cinta masa lalu Li Tianyu. Ruyu, dia tidak bermaksud merebut priamu kan? Ruyu, suamimu membawa wanita tak tahu malu itu masuk ke rumah. Aku melihat sendiri mereka berpelukan dengan mesra. Aduh, cepatlah ke sana, kalau tidak mereka akan segera melakukan hubungan terlarang. Bibi, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja apa yang aku katakan benar, aku sudah memotretnya. Lihatlah. Li Tianyu adalah CEO Li Group. Aku benar-benar tidak tahu apa muslihat licik yang dilakukan wanita penggoda itu, sampai bisa membuatnya bertekuk lutut. Ruyu, kamu sudah bersusah payah menikah dengan orang kaya. Jangan sampai priamu direbut oleh wanita pelakor ini. Tidak perlu kamu ingatkan. Aku sudah bersusah payah mendapatkan suami yang kaya raya ini. Siapapun yang berani merebutnya, aku akan melawannya habis-habisan. Teman-teman, ikut denganku untuk melabrak wanita simpanan itu. Ada apa? Kamu bertengkar dengan Ruyu? Tidak, mana mungkin. Putraku, walaupun aku juga berasal dari desa kita, tapi keluarga Lin itu, bagaimanapun status sosial kita tidak setara dengannya, apa kamu sungguh ingin menikahi Ruyu? Bu, Ruyu selalu bersikap sangat baik padaku. Aku percaya setelah menikah nanti, dia juga akan bersikap baik padamu. Baiklah. Wanita yang begitu dihargai oleh putra kesayanganku, aku yakin dia pasti anak yang baik. Sudah pasti, itu kan pilihanku. Kalau begitu, begini Bu, Ibu istirahat dulu saja di kamar. Aku akan ke stasiun untuk menjemput kerabat dan teman. Aku akan segera kembali. Iya, aku akan tunggu di sini sampai pernikahanmu dimulai. Baiklah, aku pergi dulu. Lihatlah wajah Li Tianyu yang tampak sangat ceria itu. Sepertinya hal yang seharusnya sudah dilakukan semua. Wanita penggoda ini pasti telah melayani Li Tianyu dengan sangat memuaskan. Berani merebut lakiku dariku, habis kau. Pak Li, putra kita akhirnya akan berkeluarga dan mapan. Kamu pun sudah bisa tenang. Sungguh tak disangka. Setelah bertahun-tahun meninggalkan desa, putra kita masih bisa menikahi gadis dari desa ini. Ini benar-benar sudah jodoh. Sepertinya gelang giok warisan keluarga yang melambangkan kekuasaan grup Ling Xiao ini, sudah saatnya untuk diturunkan. Ditambah lagi ada dokumen kepemilikan 1000 hektar tanah di desa Qingshui ini. Entah apakah sebagai hadiah pertemuan, menantu kita akan menyukainya. Pernikahan akan segera dimulai, aku harus segera mengganti baju ini, supaya tidak ada orang yang salah paham saat melihatnya. Siapa ya? Apa ada barang Tianyu yang tertinggal? Sayang, kenapa kamu kembali secepat ini? Beraninya kamu memanggilnya sayang. Dasar kamu wanita hina yang tidak tahu malu. Beraninya kamu merayu laki-laki, bahkan sampai merayu orang kepunyaanku. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu merayu suamiku. Akan kuberi kamu pelajaran. Siapa kalian? Mengapa kalian menerobos masuk ke rumahku? Rumahmu? Jelas sekali ini rumah suamiku. Kamu wanita hina. Merayu suamiku saja sudah keterlaluan. Masih berkhayal ingin merebut posisi sebagai nyonya rumah. Rumah suamimu? Apa kamu ini Ruyu? Ternyata kamu tahu siapa aku. Kamu salah paham, sebenarnya aku. Apa kamu bukan wanita sampah yang menjadi simpanan Li Tianyu? Kamu jelas tahu kalau hari ini aku dan Li Tianyu melangsungkan pernikahan, tapi masih berani mencoba merayunya. Kamu benar-benar tidak menghargai aku sebagai istri sahnya. Bahkan lelaki yang dia rayu adalah pria yang sebentar lagi akan menikah. Menjadi selingkuhan itu sungguh menjijikan. Wajah ini memang terawat dengan baik, tapi sayangnya seindah apapun luarnya, tetap tidak bisa menutupi hatimu yang kotor. Lihat ini. Di hari pernikahanku, kamu memakai baju pengantin semewah ini dan memajang fotomu di sini. Apa kamu sedang memprovokasiku? Bukan, itu baju pengantinku sendiri. Punyamu? Masih berani bilang itu milikmu? Biar ku beritahu ya, semua barang di sini adalah milikku.
nyonya rumah di sini. Selamanya hanya akan ada aku satu-satunya. Kamu selingkuhan rendahan. Jangan pernah berharap bisa menggantikanku. Cepat, lepaskan baju wanita tak tahu malu ini sekarang juga. Dasar rendahan. Baju pengantin ini bukan untuk kamu pakai. Lepaskan. Jangan. Jangan lakukan ini. Boleh juga bentuk tubuhmu, pantas saja kamu berani keluar menggoda pria. Lepaskan. Tidak, tolong jangan. Terus lepaskan, jangan berhenti. Akan kubuat reputasi wanita ini hancur total. Ruyu, aku ini ibunya Tianyu. Ibunya Tianyo, melihat tampang genitmu ini, dan kamu terlihat lebih muda dariku, mana mungkin kamu ibu mertuaku. Jangan menganggapku bodoh ya. Apa yang aku katakan itu benar. Diam. Tianyo sudah bilang bahwa ibunya baru akan pulang siang nanti. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada Tianyu. Tianyo sayang, apa ibu dan anak menggunakan panggilan seakrab itu? Masih tidak mengaku kalau kamu ada hubungan gelap dengan Li Tianyu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Cukup. Siri, hubungi ibu. Sedang menghubungi ibu terbaik di dunia. Halo, nomor yang Anda tuju sedang berada dalam panggilan lain. Silakan hubungi kembali beberapa saat lagi. Kenapa ibu tidak mengangkat teleponnya? Aku juga tidak tahu apakah para tamu sudah berkumpul semua. Ruyu, lihat apa yang aku temukan. Itu milikku. Kembalikan padaku. Lan Er, aku mencintaimu. Itu barang pemberian suamiku. Kembalikan. Dasar wanita sampah. Tadi memanggilnya sayang, sekarang memanggilnya suami. Apa? Kamu masih berat melepaskan ini. Li Tianyu saja bahkan tidak pernah menulis surat cinta untukku. Jangan. Lin Ruyu, kamu memperlakukanku seperti ini, apakah Tianyu tahu? Aku adalah istrinya Tianyu. Untuk apa aku takut jika dia tahu? Sebaliknya kamu ini, wanita tak tahu malu. Selingkuhan rendah yang suka menggoda pria orang. Biarpun aku menghabisimu sekarang, dia tidak akan menyalahkanku. Bahkan jika dia membelamu, ibu mertuaku tidak akan membelamu, suamiku sangat menghormatinya. Aku beritahu kamu, ibu mertuaku adalah wanita tangguh yang tegas. Dia paling benci wanita sepertimu yang tidak menghargai dirinya sendiri. Tunggu dia kembali nanti, biar dia yang memberiku keadilan. Akulah ibu mertuamu. Masih berani berpura-pura? Saat Tianyu menjemput ibu mertuaku nanti, aku akan memberitahunya bahwa kamu merayu putranya, dan bahkan berani berpura-pura menjadi dia, kamu pasti akan habis. Cepat, terus lucuti pakaian wanita penggoda ini sekarang juga. Aku akan menyebarkan fotonya ke internet. Cepat, lakukan. Hahaha. Lanjutkan. Aku akan membiarkan semua orang melihat bagaimana kelakuan murahanmu ini. Ruyu, apa yang kamu lakukan di dalam sana? Semuanya sudah sampai. Cepatlah keluar dan beri salam. Tolong. So, Dasar wanita rendah, siapa yang mengizinkanmu bicara? Di luar itu ibuku. Lin Ruyu, kamu berani melakukan ini padaku? Kamu pasti akan menyesal. Kamu itu hanya pelakor murah yang cuma tahu cara menggoda pria. Beraninya kamu bicara besar di sini. Dengar baik-baik, desa Qingshui adalah wilayahku, dan aku tidak akan membiarkanmu bersikap lancang. Aku akan menyeretmu yang tak tahu malu dan suka menggoda pria ini ke halaman rumah, agar semua orang bisa melihat betapa hinanya dirimu. Wahai wanita penggoda, ayo pergi. Wilan, kudengar dari orang-orang pria yang dinikahi Ruyu kali ini adalah presidir dari Li Group, keluarga terkaya di Jiangcheng. Dulu mereka juga berasal dari desa kita, hanya saja nasib mereka berbeda. Penghasilan mereka sebulan saja bisa membeli seluruh desa kita ini. Benar sekali. Nasib putrimu sungguh sangat beruntung. Bisa masuk ke keluarga Li Group, sekarang dia pasti akan menjadi orang sukses dan kaya raya. Bisa mendapatkan menantu kaya seperti itu, keluarga Lin kalian benar-benar diberkati leluhur. Jangan sampai menantu ini lepas. Tapi Ruyu kami ini juga seorang sarjana yang langka di desa. Dia cantik dan juga pandai mengurus rumah.
bisa menikahi Ruyu, bagi Tianyo, itu adalah keberuntungannya. Itu benar. Ya, setuju. Ibu mertua juga akan hadir di pernikahan hari ini. Dia adalah orang besar. Jangan sampai kalian memalukan keluarga kami nanti. Jangan bikin malu. Tidak akan, tentu saja tidak. Jangan makan dulu sebelum acara dimulai. Biar orang tidak mengira warga desa kita adalah orang-orang yang rakus dan kelaparan. Benar, benar sekali. Nanti kalau kami sudah kaya, ada kesempatan kami akan menjamu kalian makan besar. Bagus. Akan ada saatnya. Mereka keluar. Mereka keluar. Kemari kamu. Ruyu, kenapa kamu lama sekali keluarnya? Semua orang sudah lama menunggumu. Siapa ini? Rambutnya berantakan seperti hantu saja. Sungguh membawa sial. Dia adalah pelakor yang dicari oleh Li Tianyu. Apa? Pelakor? Kurang ajar kamu, wanita penggoda. Beraninya kamu menggoda menantuku. Kamu pantas dipukul. Cui, dasar wanita hina, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dasar wanita penggoda, jangan pura-pura tidak berdaya. Biar semua orang melihat bagaimana caramu menggoda Li Tianyu. Aku tidak melakukannya. Diam, wanita penggoda. Benda apa ini? Apa ini? Akta tanah seluas 1.000 hektar di desa Qingshui. Akta tanah seluas 1.000 hektar di sekitar desa Qingshui. Ini. Bukankah ini properti leluhur keluarga Li Tianyu? Ini. Kalian sudah dengar belum? Sepertinya grup Ling Xiao akan datang ke desa Qingshui kita untuk berinvestasi dalam pembangunan lahan itu. Tapi itu kan konglomerat nomor 1 Daxia. Tanah yang mereka investasikan bisa dengan mudah bernilai jutaan dolar. Iya, itu uang yang sangat banyak. Apa? Li Tianyu benar-benar berniat memberikan rumah leluhur senilai 100 juta dolar ini padamu? Dasar wanita penggoda, ramuan apa yang sudah kau berikan padanya sampai dia tergila-gila padamu? Aku tidak. Masih berani membantah? Sudah kuduga kenapa Li Tianyu diam-diam membawamu ke rumah leluhur ini. Ternyata dia ingin memberikan properti leluhur senilai 100 juta dolar ini kepadamu. Ruyu, kita tidak boleh membiarkan wanita penggoda ini mendapatkan akta tanahnya. Robek saja, biar dia tidak mendapatkan apapun. Benar, begitu aku masuk ke keluarga Li, meskipun tidak ada akta tanahnya, rumah leluhur ini akan tetap jadi milikku. Aku tidak akan membiarkan barang berharga ini jatuh ke tangan sampah seperti ini. Jangan. Tianyu pasti tidak mungkin hanya memberikan akta tanah saja pada sampah ini. Teman-teman, geledah dia. Jangan melawan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Wah, Ruyu, lihat gelang ini, terlihat sangat mahal. Dilihat dari teksturnya, mungkinkah ini giok hetian yang legendaris itu? Ini pasti sangat berharga. Barang semahal ini, pasti Li Tianyu yang memberikannya. Mungkinkah ini tanda cinta mereka? Li Tianyu jauh lebih royal kepada si penggoda ini daripada kepadamu, Ruyu. Ruyu, si penggoda ini sudah membuat Tianyu mabuk kepayang. Properti leluhur dan gelang giok mahal ini hampir saja berhasil dia tipu dari tangan kita. Benar sekali. Ini adalah tanda cinta mereka. Tidak boleh dibiarkan. Tepat sekali. Akulah tunangan Li Tianyu yang sah. Semua barang yang dia berikan pada wanita simpanan seperti ini seharusnya dihancurkan saja. Lin Ruyu, jika kamu berani menghancurkannya, kamu pasti akan menyesal. Menyesal? Mana mungkin aku menyesal? Aku adalah calon nyonya dari Li Group. Gelang rusak seperti ini aku bisa punya sebanyak apapun yang kuinginkan. Terus kalau aku menghancurkannya, kenapa? Ruyu, lebih baik diberikan kepada siapa saja daripada kepada wanita pengganggu ini. Cepat hancurkan. Jangan dihancurkan. Kenapa? Kamu masih ingin menyimpan tanda cinta ini untuk menggoda Tianyu? Ini sama sekali bukan tanda cinta. Ini adalah gelang giok pusaka keluargaku. Kamu bilang ini gelang pusaka keluargamu. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Inilah akibatnya jika menyinggungku. Biarpun aku merobek akta tanahmu dan menghancurkan gelang giokmu, memangnya kenapa? Baik. Sangat bagus.
Robek akta tanahku, hancurkan gelang giokku, Lin Ruyu, kamu pasti akan menyesal. Kamu masih berani bersikap angkuh? Tempat ini adalah desa King Shui, dan semua penduduk desa di sini adalah kerabatku. Apalagi aku adalah calon nyonya Li Group, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Awalnya kukira Lin Ruyu adalah gadis baik-baik yang berbudi luhur, tidak menyangka dia ternyata orang yang begitu jahat dan kasar. Aku tidak akan membiarkan dia menikah dengan Tian Yu. Lihat apa kamu? Kamu itu hanya orang ketiga yang suka menggoda pria. Jangan menangis terseduh-seduh dan sok menderita di depanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa ini? Jangan menyentuhnya. Ternyata kamu wanita yang sudah bersuami ya. Bahkan sudah punya anak, masih berani menggoda pria lain di luar. Sungguh tak tahu malu. Kembalikan padaku, itu adalah satu-satunya foto keluargaku. Semuanya, mari lihat ke sini. Wanita yang tidak bermoral dan rendahan ini, dia sendiri sudah punya keluarga, tapi malah datang untuk merusak keluarga orang lain. Ada banyak pekerjaan baik, tapi malah memilih menggoda pria dan menghancurkan keluarga orang. Kamu benar-benar sampah. Benda itu sangat penting bagiku. Kembalikan padaku. Memberikannya padamu? Jangan harap. Jangan. Aku tidak tahu apakah ibu sudah bertemu dengan Ruyu atau belum. Ruyu anak yang sangat berbakti, ibu pasti akan menyukainya. Kembalikan itu kepadaku. Kamu sangat menginginkan benda ini? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jiao Jiao. Astaga. Jika ingin barangmu kembali, maka kamu harus merangkak lewat sini. Merangkak. Ayo merangkak. Cepat sana. Ayo merangkak. Cepat lakukan. Kamu? Jika benda ini benar-benar sangat berharga bagimu, melakukan hal ini seharusnya bukan hal sulit untukmu kan? Cepat merangkak. Sana, ayo cepat sana. Cepat. Merangkaklah. Baik. Aku merangkak. Aku akan merangkak. Ayo merangkak, terus merangkak. Ayo merangkak. Lihatlah dia. Bukankah dia sudah terlihat seperti seekor anjing? Sangat mirip. Rasakan itu. Pelakor seperti ini memang pantas mendapatkannya. Membiarkannya menjadi anjing saja sudah terlalu baik baginya. Jika ini zaman dulu di desa kami, dia pasti sudah dihukum berat di depan umum. Benar, hukum dia. Hukum dia. Aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Kembalikan itu padaku. Ternyata, kamu memang sangat menginginkan benda ini. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tidak. Lihat kan? Inilah akibatnya jika berani merebut pria dariku. Lin Ruyu, kamu pasti akan membayar semua perbuatanmu hari ini. Beraninya kamu mengancamku? Sepertinya kamu belum kapok juga. Bukankah kamu suka menggoda pria? Kebetulan sekali, pria di desa King Shui semuanya ada di sini. Hari ini, akan kubuat kamu merasakan hinaan dari semua orang di sini. Ayo maju. Tunggu apa lagi? Berdiri. Jangan sentuh aku. Dasar wanita penggoda, masih saja berpura-pura polos di sini. Cepat lepas pakaianmu, dan tunjukkan pada semua orang. Ambilkan alkohol. Bawa alkoholnya ke sini, cekoki dia. Cekoki dia. Minumkan padanya. Mister, kami akan segera membawanya masuk. Cepat seret dia masuk, jangan merusak pemandanganku. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Si Oli telah tiba. Cepat seret dia ke dalam. Jangan sampai membuat suara. Semuanya sudah datang. Menantuku, kamu akhirnya kembali juga. Ruyu, cepatlah menyapa Tianyu. Dia adalah menantu kebanggaan keluarga kita. Li Tianyu, masih punya muka kamu untuk kembali. Ada apa, Ruyu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Tunggu dulu. Di mana ibuku? Ruyu, apakah kamu melihat ibuku? Jangan coba mengalihkan pembicaraan. Aku cuma mau bertanya padamu. Setelah melakukan hal semacam itu, apa kamu tidak takut mempermalukan nama baik keluarga Li? Berantakan sekali. Memangnya apa yang sedang kamu katakan? Kamu tahu betul, dalam hatimu apa yang sudah kamu perbuat. Begini Tianyu, kamu akan segera menjadi pria yang menikah. Ruyu sangat tulus padamu. Jangan lagi bermain mata dengan wanita lain di luar sana. Benar menantuku, Ruyu di keluarga kami ini adalah gadis dari keluarga baik-baik yang sangat baik hati. Wanita simpanan di luar sana tidak akan bisa menandinginya. Kamu jangan sampai mengecewakannya ya. Wanita simpanan apa? Kalian sebenarnya bicara apa sih? Li Tianyu, di hari pernikahan ini, kamu mau memaksaku untuk membongkar semua aibmu itu ya? Ruyu, kita menikah hari ini. Bisa tidak jangan membuat keributan yang tidak masuk akal. Aib apa yang sudah kuperbuat? Kamu pikir kamu bisa menipu semua orang, ya? Biar ku tahu, masalah tentang wanita simpananmu itu, kami semua sudah mengetahuinya. Sudah kukatakan padamu, aku tidak punya selingkuhan. Sekali lagi kutanya, apakah kalian melihat ibuku? Jangan bawa-bawa ibu mertua untuk menekanku. Soal masalah selingkuhanmu ini hari ini. Kalau kamu tidak menjelaskannya sampai tuntas, sepertinya pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Sudah berapa kali harus kukatakan bahwa aku tidak punya selingkuhan. Biar ku tahu ya, ibuku sudah bersusah payah membesarkanku. Dia adalah orang yang paling penting bagiku. Dan untuk datang ke pernikahanku ini, dia bahkan menunda seluruh pekerjaannya. Jika dia tidak ada di sini hari ini, aku rasa pernikahan ini juga tidak ada gunanya lagi untuk dilaksanakan. Kamu. Bukankah ini gelang giok pusaka milik keluarga Li? Ini? Bukankah ini gelang giok pusaka keluarga Li milikku? Kenapa bisa hancur? Kenapa? Gelang giok yang kamu berikan pada wanita simpananmu itu sudah hancur. Kamu merasa sangat sedih, kan? Jangan pernah sebut itu lagi di hadapanku. Soal wanita simpanan yang tidak pernah ada itu. Aku tanya padamu, siapa yang menghancurkan gelang giok milik ibuku ini? Sampai sekarang kamu masih tidak mau mengakui urusan wanita simpanan ini. Baiklah, kalau begitu biarkan para warga yang menilai siapa sebenarnya yang salah. CEO Li itu masih sangat muda. Wajar saja jika ada saat di mana dia tidak bisa menahan godaan. Jangan biarkan, karena satu wanita tak tahu malu. Hubungan kalian berdua menjadi hancur. Asalkan CEO Li dan wanita murahan itu memutuskan hubungan, semuanya bisa kembali normal lagi. Benar sekali. Pepatah lama mengatakan, sepasang suami istri bertengkar hari ini akan segera berbaikan lagi. Si Oli, kamu cukup meminta maaf kepada Ruyu, dia pasti akan memaafkanmu. Masalah ini hanya karangan belaka. Mengapa aku harus minta maaf? Baiklah, kamu terus menuduhku punya wanita simpanan. Apa kamu punya buktinya? Kamu minta bukti, kan? Oke, akan aku tunjukkan sekarang juga. Bahkan sertifikat tanah warisan pun mau kamu berikan padanya. Masih bilang kamu tidak punya selingkuhan? Bicara sembarangan apa kamu? Sertifikat rumah tua ini selalu ada di tangan ibuku. Mana mungkin aku memberikannya kepada orang lain? Apa? Kamu bilang sertifikat tanah warisannya selalu dipegang oleh ibumu? Ibu? Ibu? Bukankah ini kalung liontin milik ibuku? Kenapa bisa ada di sini? Apa? Dia itu ibumu? Ibu Besan, ternyata sangat muda dan cantik. Lin Ruyu.
Gelang giok ini serta akta tanah ini adalah sesuatu yang ibuku siapkan untuk menjadi hadiah pernikahanmu. Di mana sebenarnya dia sekarang? Apa semua ini untukku? Ada juga Leontin ini. Ibuku tidak pernah melepaskannya. Dia pasti ada di sini. Tianyu, jangan terlalu emosional. Bukankah Ruyu sudah bilang bahwa Ibu Besan sama sekali tidak datang? Benar. Anda lihat sendiri kami baru saja sibuk mengurus urusan pernikahan. Ibu Besan sama sekali tidak terlihat keberadaannya. Hal-hal yang aku lakukan pada ibu mertua itu sama sekali tidak boleh sampai diketahui oleh Tianyu. Jika tidak, aku tidak akan bisa menjadi nyonya orang kaya dan hanya akan terjebak selamanya di tempat terpencil yang miskin ini. Benar Tianyu, barang-barang ini tadi semuanya dihancurkan oleh seorang wanita gila. Kami takut dia akan merusak pesta pernikahannya, jadi kami sudah menangkapnya. Wanita gila? Benarkah begitu? Beraninya dia merusak barang milik ibuku. Aku harus menghabisinya dengan tanganku sendiri hari ini. Tianyu, wanita gila itu. Sudah kami berikan pelajaran. Tidak perlu merepotkanmu lagi. Jangan teriak. Iya. Duh, Tianyu. Pasti wanita gila itu yang sedang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di dalam. Paman Lin sudah pergi untuk menanganinya. Kakak Lin, suamiku tidak suka wanita yang membuat keributan di dalam itu. Cepat tangkap dan bawa dia pergi. Jangan biarkan dia mengganggu pemandangan suamiku. Di dalam itu, semua adalah peninggalan mendiang ayahku. Itu sangat penting bagiku. Tianyu, Tunggu dulu, Lin Ruyu. Hari ini kamu berkali-kali menghalangiku. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? aku adalah tunanganmu. Mana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Menantuku, wanita gila seperti ini tidak pantas membuatmu turun tangan sendiri. Biar kami saja yang menanganinya untukmu. Jika di dalam benar-benar wanita gila, kenapa kalian takut membiarkanku masuk dan melihatnya? Semua menyingkir, jangan halangi aku. Minggir, permisi. Kasih jalan. Minggir. Wanita gila ini. Minggir. Cepat minggir. Menyingkirlah. Jadi ini yang kalian maksud sebagai wanita gila itu? Benar sekali. Inilah wanita gila dari desa kami. Dia menggigit siapapun yang dia lihat dan menghancurkan apapun di depannya. Kami butuh usaha yang sangat keras hanya untuk membuatnya pingsan. Iya, coba lihat. Di sini, aku masih punya bekas luka gigitannya loh. Sekarang kamu sudah percaya kan? Tianyu, hari ini adalah hari besar kita. Sudah terlalu banyak waktu terbuang. Serahkan saja dia pada warga untuk diurus, biar tidak mengotori tanganmu. Cepat bawa dia pergi dari sini. Baik. Tunggu dulu. Tanda lahir di kakinya itu. Kenapa sama persis dengan yang dimiliki ibuku? Tianyu, mana mungkin itu adalah besan saya? Jangan menaruh curiga yang bukan-bukan. Tapi aku belum bertemu ibuku sampai sekarang. Padahal aku sudah menjemputnya ke sini hari ini. Hei, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tadi sore saat aku datang menyiapkan perjamuan, aku sepertinya melihat besan kita keluar melalui gerbang besar. Paman Lin, Bapak benar-benar melihat ibuku? Waktu itu aku merasa penampilannya sangat anggun, tidak seperti orang-orang di desa kami. Makanya aku sempat memperhatikannya beberapa kali. Tak disangka kalau dia adalah besan kita. Ini tidak masuk akal. Aku sudah bilang dengan jelas pada ibuku bahwa pesta pernikahanku dimulai siang hari. Bagaimana mungkin dia malah pergi keluar? Aduh Tianyu, jangan khawatir. Mungkin ibu mertua merasa asing dengan tempat ini dan pergi berkeliling untuk melihat suasana. Bukan. Tidak mungkin. Ibuku sudah bilang dengan jelas. Katanya dia akan menungguku kembali. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk pada ibuku? Tianyu, ini zaman apa? Penduduk di desa kita ini adalah orang-orang yang jujur.
Kejadian buruk apa yang bisa menimpanya hanya karena jalan-jalan keluar? Benar, benar. Meskipun dia sedang dalam kesulitan, semua orang pasti akan menolongnya. Betul itu. Tunggulah di rumah dengan tenang. Iya Tian Yu, lebih baik kita lanjut ke acara pernikahannya, siapa tahu sebentar lagi ibu mertua kembali. Tidak bisa. Aku tetap merasa tidak tenang. Kenapa masih tidak menjawab telepon ya? Sebenarnya pergi kemana dia? Tian Yu, kamu jangan terlalu mencemaskan hal yang tidak perlu. Ibu mertua sudah dewasa. Kejadian buruk apa yang bisa menimpanya? Tian Yu, dengarkan, pernikahan ini sudah tertunda sangat lama. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja pernikahannya? Benar sekali. Ini, hidangannya sudah mulai dingin. Warga desa sudah menunggu begitu lama. Pastinya mereka sudah lapar juga. Mari kita mulai jamuannya dulu. Jika tidak, kabar yang beredar nanti malah mengatakan keluarga kita tidak menyambut tamu dengan baik. Mana mungkin pernikahan lebih penting dari ibu? Tadi sudah kukatakan, selama tidak bisa menemukan ibuku, pernikahan ini tidak akan dilaksanakan. Aduh, Tian Yu, kamu jangan emosi dulu. Lihatlah, para warga desa sudah berkumpul semua. Mana bisa pernikahan ini dibatalkan begitu saja? Tian Yu, ibu mertua hanya baru pergi beberapa jam saja. Itu tidak bisa disebut sebagai orang hilang. Kamu sampai sekhawatir ini. Bukankah itu berlebihan? Biar ku beritahu padamu. Hari ini biarpun harus menggeledah seluruh desa, aku akan tetap menemukan ibuku. Kalin, lihat orang ini. Dia sama sekali tidak bergerak. Jangan-jangan sudah tiada. Cepat buka karung itu, lihat apakah masih bernapas. Baiklah. Masih bernapas. Gudang itu biasanya tidak ada orang, sembunyikan dia di sana. Baik, oke. Bapak ibu sekalian, ibuku hilang di desa ini. Jika ada yang menemukan ibuku atau memberikan petunjuk, aku, Li Tian Yu, pasti akan memberi imbalan besar. Gadis Xuelan ini baru kembali ke desa. Bagaimana mungkin orang sebesar itu bisa hilang? Bukankah itu Xuelan? Halo. Li Tian Yu, aku melihat ibumu. Baik, aku akan ke sana sekarang. Baik, terima kasih. Tian Yu, ada apa? Paman Li melihat ibuku. Dia ada di gudang desa kita. Aku harus ke sana sekarang. Bagaimana mungkin? Beritanya baru saja disebar. Bagaimana bisa ditemukan secepat ini? Benar. Tian Yu, mungkinkah ada seseorang yang ingin mengincar hadiah itu, lalu sengaja membohongimu? Benar juga. Pasti ada yang mencurigakan di sini. Lebih baik kita pastikan dulu semuanya. Meskipun itu berita bohong, itu tetaplah sebuah petunjuk. Bagaimanapun juga, aku harus pergi ke sana. Jangan ada yang menghentikanku. Bukan begitu? Tunggu, Tian. Hei, Tian Yu. Hei, Tian Yu. Paman Li, di mana ibuku? Di mana dia sekarang? Xuelan dibawa ke dalam secara sembunyi-sembunyi oleh dua orang. Kelihatannya, sepertinya mereka membuatnya pingsan. Beraninya menyentuh ibuku. Cari mati. Paman Li, bicara itu jangan sembarangan. Orang-orang di desa ini adalah orang jujur. Mana mungkin mereka tiba-tiba menculik orang dari luar desa? Benar sekali, Paman Li. Apa kamu sudah pikun? Kamu saja tidak kenal ibunya Tian Yu. Bagaimana kamu tahu kalau orang itu adalah Hu Xuelan? Bisa jadi itu orang lain. Siapa bilang aku tidak kenal Xuelan? Dia besar di desa ini sejak kecil. Aku bahkan pernah menggendongnya dulu. Mana mungkin aku salah mengenali orang? Tian Yu, keadaan ibumu tampak tidak baik-baik saja. Segeralah masuk dan periksa. Tian Yu, lebih baik kita tanya baik-baik dulu. Bagaimana jika... Apa yang bagaimana jika? Lin Ruyu, aku sadar. Sedari tadi kalian terus mencoba menghalangiku. Mencari ibuku. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa maksudmu? Atau jangan-jangan, hilangnya ibuku ada hubungannya dengan kalian? Tidak mungkin. Mana mungkin begitu? Aku bahkan belum pernah bertemu ibu mertuaku. Bagaimana bisa ini berhubungan denganku? Kalau begitu jangan halangi aku. Jika sampai terjadi sesuatu pada ibuku, aku tidak akan memaafkan kalian. Tian Yu. Tian Yu. Ibu. Ibu.
Putraku, Bu, siapa yang melakukan ini? kamu akhirnya datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, Gawat, semuanya hancur sekarang. Masih begitu muda dan cantik, tapi ternyata Ibu, benar-benar ibunya si Ioli. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Tian Yu tahu kalau aku yang mencelakai ibu mertua, dia tidak akan melepaskanku. Esa, Berhenti bicara, berhenti bicara. Semuanya jangan bicara lagi. bawa ibuku ke klinik terdekat. Berikan dia pemeriksaan paling menyeluruh. Cepat pergi. Baik. Siapa yang melakukan ini? Aku tanya sekali lagi. Sebenarnya siapa yang melakukan ini? Siapa yang menindas ibuku? Siapa yang menghancurkan gelang gioknya dan membanting liontin foto keluarga miliknya? Siapa orangnya? Apakah kalian pelakunya? Bukan kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kalau begitu, pasti kalian. Tidak, bukan begitu. Kami tidak melakukan apapun. Lin Ruyu, hari ini kamu sudah berkali-kali menghalangiku. Apakah pelakunya itu kamu? Aku akan menghabisimu. Kau cari masalah. Itu ibuku, wanita yang melahirkan dan membesarkanku, ibu kandungku sendiri. Tanpa dia, aku tidak akan ada. Beraninya kamu memukulnya. Atas dasar apa kamu melakukannya? Bicara. Hari ini, sudah berapa kali kamu memukul ibuku? 1 kali. 2 kali. 3 kali. Atau mungkinkah sudah terlalu sering hingga kamu sendiri sudah tidak ingat? Aku salah. Aku benar-benar salah. Tian Yu, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kalau dia ibu mertuaku. Aku melihat foto di grup, dia mengenakan gaun pernikahan Suhe, dan kalian berpelukan, jadi kukira dia wanita simpananmu. Aku tahu aku salah. Dia itu ibuku. Apa salahnya aku mengajaknya berfoto sebagai kenangan? Aku yang menyuruhnya memakai Suhe itu. Itu adalah pemberian ayahku untuknya, penyesalannya sejak 20 tahun yang lalu. Apa kamu tahu itu? Aku salah, aku sadar aku salah. Maafkan aku mohon maafkanlah aku. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Menyingkir. Kamu bukan sadar kalau kamu salah. Tapi kamu tahu bahwa dirimu akan segera hancur. Tian Yu, tenangkan dirimu dulu. Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Ruyu, cepat minta maaf. Kesalahpahaman? Ibuku kalian pukuli sampai seperti itu. Tega sekali kamu bilang ini kesalahpahaman. Ku beritahu kalian, jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada ibuku, kalian semua tidak akan bisa lari. Terserah kamu mau berbuat ulah seperti apa, aku tidak akan peduli. Apapun yang kamu inginkan, selalu ku berusaha memenuhinya. Tapi kesalahan terbesarmu hari ini adalah berani memukul ibuku. berhenti. Putraku, wanita sepertinya sama sekali tidak pantas untuk kamu hadapi sendiri. Ibu, lukamu masih terasa sakit? Tidak apa-apa, luka di tubuhku sudah diobati oleh dokter. Ibu mertua, saya tidak sengaja melakukannya. Saya hanya melihat foto di grup, lalu saya mengira ibu adalah pelakor. Tian Yu tahu sifat saya. Saya selalu sangat menghormati ibu. Bahkan sebelumnya, saya terus terpikir ingin memberimu hadiah.
tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jika saja aku tahu Anda adalah mertuaku, aku pasti tidak akan pernah berbuat jahat seperti itu kepada Anda. Kalau tidak percaya, silakan tanya orang tuaku. Benar, Besan, apa yang dikatakan Ruyu, semuanya benar. Dulu, dia selalu bicara tentang betapa berterima kasihnya dia, karena ibu setuju dengan pernikahannya dan Tianyu, mohon tunjukkan kebesaran hati Anda, maafkan dia kali ini saja. Ibu mertua, mohon bermurah hati, aku bersujud padamu. Ibu, ini semua karena kesombongan saya, salahkan saja aku, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak merusak barang-barangmu. Aku seharusnya tidak merobek bajumu. Benar-benar semuanya murni salahku. Ibu mertua, tolong maafkan aku. Selama ibu memaafkan aku rela melakukan apa saja untuk ibu. Jangan sembarangan memanggilku. Aku tidak sudi jadi mertuamu. Memukul dan memaki saya, menghasut orang lain untuk melecehkan saya, hal buruk apa lagi yang Lin Ruyu tidak berani lakukan? Tadinya aku mengira kamu adalah gadis yang anggun dan berbakti, tak disangka, ternyata kamu adalah wanita kejam yang licik dan sangat jahat. Seharusnya, kamu masih memiliki kesempatan mendapatkan gelang giok pusaka keluarga saya, serta mewarisi seluruh aset keluarga Li. Namun sayangnya, gelang itu telah kamu hancurkan sendiri, dan kamu, secara tidak langsung telah menutup sendiri peluang untuk masuk ke keluarga-keluarga Li. Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Ini semua salah kalian. Ini semua salah kalian. Ini karena aku mendengarkan kata-kata kalian. Apa maumu? Kalau tidak, semua ini seharusnya jadi milikku. Kalian harus ganti kerugianku. Apa hubungannya dengan kami? Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak paham situasinya. Malah mengajak kami untuk menyerang selingkuhan itu. Semua ini adalah rencanamu sendiri. Apa hubungannya dengan kami? Selingkuhan itu kamu sendiri yang mengatakannya. Bahkan memukul orang pun kamu yang menghasut kami. Jelas-jelas kamu sendiri yang bodoh. Sampai-sampai salah mengenali orang. Kalian mertua, ini semua salah mereka. Kalau bukan karena hasutan mereka, aku tidak akan bertindak gegabah merobek akta tanah dan menghancurkan gelang giok ini. Lihatlah, apakah ibu bisa memberikan semua hadiah pertemuan ini kepadaku lagi? Dasar wanita tak tahu malu. Kenapa aku tidak menyadarinya dari dulu? Ternyata kamu begitu serakah dan sangat tidak tahu malu. Kamu jangan harap dapat 1 sen pun hadiah pertemuan ini. Bukan saja tidak ada hadiah, aku bahkan ingin kamu membayar semua kerugianku. Gelang giok warisan itu adalah harta berharga keluarga-keluarga Li yang diwariskan turun-temurun, nilainya setara dengan ratusan juta dolar. Aku akan menghitungnya sebanyak 500 juta dolar. Lalu ada juga yang aku minta Tianyu berikan kepadamu, semua mahar, tas bermerek, dan mobil mewah itu, semuanya harus kamu ganti kepadaku. Nak, berapa total biaya semua mahar sebelumnya? Kurang lebih 500 juta dolar. Baik. Lin Ruyu, mulai sekarang, kamu berhutang kepada keluarga-keluarga Li kami sebanyak 1 miliar dolar. Kurang 1 sen saja, seluruh keluargamu tidak akan bisa tinggal di kota ini lagi. Apa? 1 miliar dolar? $1 miliar? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun kamu menjualku, aku tetap tidak akan bisa mengumpulkannya. Tianyu, aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku bersumpah, setelah aku menikah nanti, aku akan sepenuh hati dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayanimu. Aku mohon padamu, maafkan aku. Memaafkanmu? Kamu sudah melukai ibuku sampai seperti itu? Beraninya kamu memintaku memaafkanmu? Pernikahan ini pasti kubatalkan. $1 miliar yang ibu katakan tadi, keluargamu tidak boleh kurang 1 sen pun. Apa? Ini benar-benar menuai hasil perbuatannya sendiri. Seandainya Lin Ruyu tidak membawa orang untuk menyerang Ibu Li Tianyu, dia tidak akan berakhir tragis seperti ini. Sepertinya Li Tianyu sudah bulat tekadnya untuk membatalkan pertunangan. Kali ini keluarga Lin benar-benar tamat. Benar. Ya, itu benar. Tianyu, kita sudah bersama selama 5 tahun. Aku telah memberikan masa muda terbaikku untukmu. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Aku tahu saat ini, kamu pasti sedang emosi. Setelah amarahmu reda, kita selesaikan acara pernikahannya. Bagaimana, ya? Benar. Besan, sebagai orang tua, kita pasti ingin melihat anak-anak kita menikah dan hidup bahagia bersama. Butuh perjuangan besar bagi mereka untuk sampai ke tahap pernikahan ini. Tolong nasihati Tianyu. Betul itu. Tidak mudah bagi mereka sampai di tahap ini. Lagi pula sekarang suasananya jadi begitu memalukan. Kalau warga desa sampai dengar,
Gadis mana yang akan berani menikah dengan anak? Kalian tidak perlu repot-repot mencemaskan hal itu. Putraku itu sukses di usia muda, pengertian dan pekerja keras, meskipun tanpa Lin Ruyu, dia akan tetap memikat banyak gadis luar biasa lainnya. Sedangkan dia, si Lin Ruyu, seumur hidup jangan harap bisa melangkah masuk ke rumah keluarga Li. Aku nyatakan pertunangan dengan Lin Ruyu resmi dibatalkan. Mulai sekarang, aku, pihak keluarga Li, tidak punya hubungan lagi denganmu. Jangan dibatalkan. Aku sudah mengandung anakmu di perutku ini. Mustahil. Aku selalu menggunakan pengaman. Bagaimana mungkin kamu bisa mengandung anakku? Tian Yu, aku tahu kamu membenciku karena telah mencelakai ibu mertua. Tapi anak ini tidak berdosa. Kamu tidak boleh membiarkan anak kandungmu tidak diakui seperti ini, kan? Ibu, aku bersumpah. Dia tidak mungkin mengandung anakku. Tian Yu, kamu hanya tidak mau mengakui anak ini dan tidak ingin bertanggung jawab padaku. Benar sekali, Ibu Besan. Ruyu kami mengandung keturunan dari keluarga-keluarga Li kalian. Keluarga kalian hanya karena masalah sepele ini ingin membatalkan pernikahan dan mencampakkan Ruyu. Jika hal ini tersebar keluar, bisa berdampak buruk bagi reputasi keluarga kalian. Ibu Besan, hubungan antara Li Tianyu dan putriku ini sudah melewati banyak hal hingga sampai ke tahap ini. Sekarang anak itu hanya melakukan sedikit kesalahan. Kamu sudah memukulnya, dan kami juga sudah meminta maaf. Sebagai orang tua, kita harus lebih berbesar hati. Maafkanlah anak-anak kita ya. Warga sekalian, kalian harus membelaku. Apa mungkin keluarga Li ini bahkan tidak mau mengakui keturunan mereka sendiri? Sangat kejam. Ruyu sudah ternoda reputasinya, tapi Li Tianyu malah ingin putus. Lalu bagaimana nasib Ruyu ke depannya nanti? Ah, benar sekali. Emma? Sepertinya tidak ada orang kaya yang benar-benar baik. Aku akan membagikan perbuatan buruk mereka ke internet. Benar. Viralkan di internet. Expose dia, expose saja. Biar semua orang tahu. Benar. Expose dia. Jika kamu hamil, kenapa tidak mengatakannya sejak awal? Ibu mertua, awalnya aku ingin menunggu pesta pernikahan selesai untuk memberikan kejutan pada ibu dan Tian Yu, tapi aku tidak menyangka kalian malah ingin membatalkan pernikahan. Tian Yu, hubungan kita sudah terjalin bertahun-tahun, sekarang aku sedang mengandung darah dagingmu, tolong jangan putus denganku, boleh ya? Kamu pasti tidak ingin anak ini lahir tanpa seorang ayah, kan? Ibu mertua, ibu adalah nenek kandung anak ini. Aku tahu karena kebodohan dan rasa cemburuku. Ibu menjadi terluka. Aku minta maaf kepadamu. Maukah ibu memaafkanku? Aku tahu aku bukan menantu yang baik. Tapi aku berjanji, setelah menikah aku pasti akan bersikap baik dan taat. Menjadi istri dan menantu yang teladan. Tolong maafkan aku, ya? Jika ibu tidak bisa memaafkanku, maka aku akan mencari wartawan dan mengungkap kekejaman kalian yang menelantarkan anak istri. Lin Ruyu, apa kamu sedang mengancam kami? Aku hanyalah seorang wanita lemah yang sedang hamil. Tidak seperti Li Group kalian yang sangat berkuasa. Apa yang bisa kulakukan? Bu, hal buruk yang dilakukan keluarganya terhadapmu hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tahu, tapi apa yang dikatakannya ada benarnya. Anak itu tidak berdosa, dendam di antara kita tidak boleh diwariskan ke generasi berikutnya. Tian Yo, telepon dokter untuk datang ke sini, biar dia diperiksa. Baik. Jangan. Tidak usah panggil dokter. Kenapa? Sepertinya kamu merasa bersalah. Kamu sama sekali tidak sedang hamil. Bukan begitu, Tian Yu. Aku sudah memeriksakan diri ke rumah sakit, jadi tidak perlu panggil dokter lagi. Bagaimanapun juga, aku tidak mungkin menjadikan kehamilan yang sepenting ini sebagai bahan lelucon. Setelah hal kejam yang kamu lakukan pada ibuku hari ini, apalagi yang tidak sanggup kamu lakukan. Jika kamu benar-benar hamil, kenapa kamu takut untuk diperiksa? Li Tianyu, jangan keterlaluan. Bagaimanapun juga, Ruyu sudah bersamamu selama beberapa tahun. Sikapmu yang begitu mendesak, apa kamu ingin menghancurkannya? Bu, jangan salahkan Tian Yu lagi. Bagaimanapun dalam hal ini aku memang melakukan kesalahan. Hei, Li Tianyu, lihat Ruyu sudah semenyedihkan ini, maafkan saja dia. Benar. Suami istri tidak seharusnya menyimpan dendam lama. Terlebih lagi Ruyu sedang mengandung anakmu. Sebagai laki-laki, kita harus lebih murah hati. Benar sekali. Tian Yu, aku memohon padamu, terlepas dari bagaimana kamu memperlakukanku, tolong jangan sakiti anak ini. Sekarang aku memang sangat marah. Tapi aku tidak akan melimpahkan dendam kita kepada anak yang tidak berdosa. Jika kamu benar-benar mengandung anakku, tentu saja aku akan bertanggung jawab penuh. Benarkah? Seluruh penduduk desa yang ada di sini bisa menjadi saksinya. Dokter desa sudah datang.
Presiden Hu, Tolong periksa dia, pastikan apakah dia benar-benar hamil. baik. Nona Lin, Dokter, bagaimana hasilnya? CEO Lee, Nona Lin ini memang benar sedang hamil. Besan. Lihat sendiri kan dokter yang kamu cari. Semuanya mengatakan putriku hamil. Anda tidak mungkin menuduh kami memalsukan ini untuk menipumu, kan? Tianyu, sudah kukatakan, aku benar-benar hamil. Aku tidak mungkin bercanda denganmu mengenai masalah anak. Benar sekali. Aduh, kalian tadi sudah bilang ya, asalkan terbukti putriku mengandung darah daging keluarga kalian, kalian akan bertanggung jawab pada putriku. Semuanya sudah mendengar dan melihatnya. Kalian jangan sampai mengingkari janji. Benar, kami baru saja mendengarnya bahwa CEO Lee berjanji untuk bertanggung jawab. Kalau begitu, ayo kita kembali untuk merayakan pesta pernikahannya. Maka kita harus memberikan selamat kepada CEO Lee. Selain menikahi gadis tercantik di desa, juga langsung mendapatkan seorang anak. Bisa dibilang ini keberuntungan berlipat ganda. Selamat, selamat. Tunggu dulu. Aku tadi hanya bilang akan bertanggung jawab pada anakku, tapi tidak pernah bilang ingin menikahi wanita ini. Untuk kompensasi bagi keluarga Lin kalian, aku tidak akan mengurangi sepeser pun. Li Tianyu, kamu ingin merebut anak ini dariku? Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Aku mengerti sekarang, kalian hanya mengandalkan kekayaan keluarga kalian, lalu tidak mau bertanggung jawab dan menindas keluarga kami. Begitu? Tianyu, sikapmu yang seperti ini, apa kamu tidak takut dihina oleh warga sekampung? Sekarang yang aku tahu hanyalah dia hamil. Tapi apakah anak di dalam perutnya itu anakku? Tidak ada yang tahu. Aku bersedia memberi kompensasi pada keluarga Lin kalian. Itu sudah merupakan kebaikan terakhir yang kuberikan. Li Tianyu, beraninya kamu mencurigai kesetiaanku. Tega sekali kamu berpikiran seperti itu tentangku. Betul, putriku, aku sangat mengenalnya. Biarpun dia pernah melakukan kesalahan kecil karena bodoh, tapi perasaannya terhadapmu sama sekali tidak bisa diragukan. Aduh, benar sekali, Ruyu itu orang baik. Harap tenang. Lin Ruyu, kamu bilang kamu mengandung anak Tianyo. Kalau begitu aku memintamu untuk melakukan tes DNA untuk memastikan orang tuanya. Apa kamu berani? Tidak bisa. Besan, bahkan Anda juga meragukan keluarga kami. Apa Anda ingin bilang Lin Ruyu tidak mengandung keturunan keluarga kalian? Bahkan jika Anda memandang rendah keluarga kami, Anda tidak boleh memfitnah nama baik putri saya. Benar sekali. Putri kami selalu menjaga kesuciannya. Hanya ada satu pria, yaitu Tianyu. Jika anak ini bukan anak Tianyu, lalu anak siapa lagi? Saya hanya sekadar berjaga-jaga. Bukannya kalian minta ganti rugi dari kami? Tepat sekali, dia juga bisa membuktikan dirinya sendiri. Tianyu, dokter juga sudah bilang, kehamilanku baru 7 minggu, tidak bisa melakukan tes DNA. Jika dipaksakan, aku bisa kehilangan anak ini. Apa katamu? 7 minggu? Artinya di waktu 2 bulan yang lalu itu aku sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk menyentuhmu. Kamu berani bilang itu anakku? Mungkin saja aku salah ingat. Bicara, anak di dalam perutmu itu anak siapa? Tianyu, kamu harus percaya padaku. Aku sungguh mengandung anakmu. Lin Ruyu, aku merasa tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kamu butuh uang. Aku memberimu uang. Apapun yang kamu inginkan, aku berusaha memenuhinya. Tapi sekarang kamu bukan hanya menyakiti ibuku, bahkan kamu mengkhianati kesetiaanku. Tidak, Tianyu, aku benar-benar tidak melakukannya. Kamu harus percaya padaku. Kalian bertiga adalah sahabat-sahabatnya. Aku rasa kalian pasti tahu siapa pria brengseknya itu. Kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Sepertinya kalian sangat ingin berkomplot dengannya. Itu. Kalau begitu, terpaksa aku akan menyerahkan kalian bertiga dan dia bersama-sama ke polisi. Aku bicara. Aku akan bicara. CEO Lee, aku tahu siapa ayah dari anak Lin Ruyu. Bicara. Aku bisa memberitahumu. Tapi jika aku mengatakannya, Anda tidak boleh lagi menuntut pertanggungjawaban hukum saya. Li Jiao, aku menganggapmu sebagai saudari. Tapi kamu berani mengkhianatiku. Jelas sekali kamulah yang mengajak untuk menangkap basah perselingkuhan itu. Yang menyuruh merekam saat melepas baju ibu mertua juga kamu. Dan terakhir, orang yang memukul paling keras dan memaki paling kasar adalah kamu. Tapi kamu justru bilang, kamilah biang keladinya. Atas dasar apa kami harus menggantikanmu di penjara? Karena kamu sudah kejam, maka jangan salahkan aku jika bertindak tidak adil.
Saat masih sekolah pun kamu sudah sering gonta-ganti pacar. Di belakang CEO Lee, kamu sudah melakukan begitu banyak hal yang hina dan kotor. Kamu sendiri menyadarinya di dalam hatimu. Kamu bohong. Apa kamu gila? Cukup. Gila. Sebenarnya apa yang terjadi? CEO Lee, selama bertahun-tahun ini, Lin Ruyu selalu berhubungan gelap dengan cucu kepala desa yang bernama Zhao Dacheng. Tapi dia tidak rela melepaskan harta Anda. Setelah mengandung anaknya, dia mencari segala cara untuk menghabisimu supaya putranya nanti bisa mengambil alih grup Lin. Li Jiao, diam. Lin Ruyu, kamu wanita kejam, kamu benar-benar ingin mencelakai anakku. Kamu wanita tak tahu malu. Ternyata selama ini aku salah mengira kamu wanita baik-baik. Aku sungguh telah buta. Bukan begitu. Tianyu, itu dialah yang iri karena aku bersamamu, dia sedang memfitnahku. CEO Lee, aku punya bukti rekaman suaranya. Kamu mengandung anak Zhao Dacheng. Apa tidak takut ketahuan oleh Li Tianyu? Apa yang perlu ditakutkan? 1 bulan lagi adalah pernikahan kami. Setelah masuk kamar pengantin nanti, dia tidak akan bisa mengelak lagi. Lagi pula, kalau Li Tianyu mengalami sedikit kecelakaan nantinya, grup Li ini akan menjadi milikku secara sah. Kamu benar-benar sangat menjijikkan. Selain gila harta, kamu juga tidak punya harga diri. Jika sampai wanita sepertimu masuk ke dalam pintu rumah keluarga kami, aku sungguh tidak akan sanggup menghadap para leluhur nanti. Lin Ruyu ini biasanya terlihat patuh dan baik. Tidak disangka ternyata dia wanita yang berhati kejam. Sudah punya tunangan tapi masih menggoda pria lain, dia benar-benar mempermalukan desa kita. Wanita tak tahu malu ini, usir dia dari desa King Shui. Benar. Jangan sampai dia menodai reputasi desa kita. Usir dia keluar. Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir keluar. Usir dia. Usir keluar. Ibu mertua, ini tidak seperti itu. Rekaman itu palsu. Dia yang memalsukannya. Aku adalah menantumu. Ibu harus percaya padaku. Jangan sentuh aku jijik padamu. Aku umumkan, garis keturunan keluarga Lin akan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Lee Group. Tidak boleh masuk ke dalam lingkungan Lee Group di anak perusahaan manapun. Aku akan melakukan boykot di seluruh industri. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, semua ini pasti jadi milikku. Semuanya milikku. Wanita hina ini masih berani melawan ibuku di depanku. Keluarga punya aturan sendiri. Begitu juga dengan desa ini. Hari ini aku akan melakukannya di hadapan leluhur desa King Shui. Memberimu pelajaran setimpal, wanita hina, pengawal. Aku tidak salah. Yang salah itu ibumu. Cambukan ini untuk menghukum sikap angkuhmu dan sifatmu yang tak tahu penyesalan. Cambukan ini untukmu yang tidak punya harga diri dan tidak setia. Cambukan ini untuk hukuman karena tidak hormat pada orang tua, serta tidak memiliki etika dan bakti. Li Tianyu, kamu akan dapat balasannya. Sampai di titik ini, kamu masih saja belum sadar dan menyesal. Baik, hari ini aku akan benar-benar memutuskan status hubungan suami istri di antara kita. Lecutan ini, aku memukulmu. Hentikan. Ruyu, kamu tidak apa-apa? Kak Dacheng, kamu akhirnya datang juga. Lin Ruyu adalah wanitaku, aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ruyu, siapa yang memukulmu? Katakan padaku, aku akan membelamu. Itu mereka. Aku pikir siapa? Ternyata kamu, wanita tak tahu malu. Berani memukul wanitaku di wilayahku sendiri, apa kamu tahu siapa aku? Memangnya siapa kamu? Aku adalah orang grup Ling Xiao, kepala penanggung jawab proyek desa King Shui. Berani sekali menyakiti wanitaku, sepertinya kalian bosan hidup. Kamu bilang kamu orang dari grup Ling Xiao? Benar sekali, karena kalian sudah tahu grup Ling Xiao. Cepat kemari, cepat berlutut dan minta maaf sekarang juga. Kak Dacheng, apakah grup Ling Xiao ini lebih hebat dari Li Group? Tentu saja. Grup Ling Xiao itu berkuasa di seluruh negeri, mencakup berbagai macam industri, dan asetnya lebih dari $1 triliun, sedangkan Li Group hanyalah sebuah perusahaan kecil di Provinsi Nan. Mana bisa dibandingkan dengan grup Ling Xiao? Kalau begitu, Li Tianyu tidak sehebat kamu, Kak Dacheng. Sudah jelas. Sekarang, grup Ling Xiao sedang berinvestasi di proyek desa King Shui.
Dan aku secara langsung ditunjuk oleh orang penting itu untuk menjadi kepala penanggung jawab proyek desa King Shui. Menghabisi kalian semudah membalikkan telapak tangan. Dilihat dari bicaramu ini. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu kenal dengan penanggung jawab utama grup Ling Xiao. Tentu saja, kakekku adalah kepala desa King Shui. Selain dia, hanya akulah yang pernah melihat wajah asli sosok hebat itu. Benarkah? Mengapa aku tidak tahu? Kamu hanya mengandalkan Li Tianyu dan hidup kaya selama beberapa tahun. Tentu saja kamu tidak akan tahu kekuatan grup Ling Xiao. Hanya orang seperti Kak Dacheng sepertiku yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan perhatian dari sosok hebat di grup Ling Xiao. Namamu Li Tianyu kan? Dengar ya, melihat kamu sudah membesarkan Ruyu selama bertahun-tahun ini, asalkan kamu datang berlutut dan memohon ampun padaku, lalu membiarkan ibumu menemaniku semalam, aku mungkin saja bisa melepaskan kalian berdua. Beraninya kamu menghina ibuku. Mana bisa ini disebut penghinaan? Ini namanya kekaguman. Lihatlah, meskipun ibumu sudah tidak muda lagi, dia merawat dirinya dengan sangat baik. Wajahnya tampak murni, namun tetap terlihat sangat dewasa. Aku rasanya pasti akan sangat menyenangkan. Aku. Kepala desa, gawat. Ada apa? Kamu kok panik sekali? Cucumu Zhao Dacheng telah menyelingkuhi istri Li Tianyu. Mereka sedang bertengkar di aula leluhur. Apa? Bisa jadi masalah besar ini? Aku. Beraninya kamu memukulku. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Dasar tidak tahu diri. Aku bahkan belum sempat membuat perhitungan denganmu. Tapi kamu malah berani datang sendiri menghampiriku. Apa kamu benar-benar tidak tahu malu? Li Tianyu, Kak Dacheng ini orangnya grup Ling Xiao. Apa kamu tidak takut grup Ling Xiao akan membalas perbuatanmu? Dia? Cuma berandal desa yang buta huruf, berani-beraninya mengaku sebagai orangnya grup Ling Xiao. Bahkan kalau dia menjadi anjing penjaga untuk grup Ling Xiao pun, aku tidak akan sudi. Dia benar-benar merusak nama baik grup Ling Xiao. Apa maksudmu? Buka mata anjingmu lebar-lebar. Di hadapanmu ini, yang juga mantan ibu mertuamu, yaitu ibuku, dialah penguasa sesungguhnya dari grup Ling Xiao. Sedangkan kamu, bahkan jika kakekmu datang hari ini, dia tetap harus bersikap sopan dan tunduk kepadaku. Apa? Kamu bilang wanita tua ini adalah penguasa grup Ling Xiao? Jangan bercanda. Tokoh besar dari grup Ling Xiao mana mungkin datang ke tempat terpencil dan miskin ini? Kalau mau melucu, cari alasan yang lebih masuk akal. Jika tidak percaya, silakan telepon kakekmu. Tapi aku tegaskan sekarang, meskipun kakekmu datang sendiri hari ini, dia tidak akan bisa melindungimu. Nasibmu akan 1000 kali lebih tragis dari sekarang. Sombong sekali caramu bicara. Kakekku, dia adalah kepala desa di desa King Shui. Tanya saja pada mereka, siapa yang berani membangkang padaku? Bahkan jika aku melakukan kesalahan besar, memangnya ada yang berani memprotes? Dacheng? Dengar itu, kakekku sudah datang untuk membantuku. Sekarang segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu dan tidak akan membiarkanmu keluar dari desa King Shui. Bagaimana kamu tahu kalau kakekmu datang untuk membantumu? Aku adalah satu-satunya cucu di keluarga kami. Jika kakekku tidak membantuku, memangnya dia akan membantumu? Kakek kamu. Kamu apanya kamu? Cepat berlutut dan minta maaf sekarang juga. Cepat berlutut dan minta maaf. Kakek, Anda memukul orang yang salah, itu mereka? Apanya yang salah? Cepat berlutut dan minta maaf pada Bibi Xuelan. Xuelan, cucuku ini sudah terbiasa sombong dan semena-mena sejak kecil. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik setelah pulang nanti. Demi wajah tuaku ini, bisakah Anda memaafkannya? Kakek, minta maaf untuk apa? Dia sudah memukul cucu kandungmu sendiri. Kamu memang pantas dipukul. Apa kamu tahu siapa yang sedang berdiri di depanmu? Dia kan cuma seorang nenek tua. Kakek, sekarang aku ini eksekutif di grup Ling Xiao. Dialah pemegang kekuasaan tertinggi di grup Ling Xiao. Apa? Kakek, dia pemegang kekuasaan di grup Ling Xiao? Apa kakek sudah tidak waras lagi? Iya, kepala desa. Bagaimana mungkin dia adalah... Aku sendiri yang menyambut kedatangannya hari ini. Dia yang membagikan uang kepada warga desa. Menurutmu apa mungkin aku salah orang? Gawat. Selesai sudah. Zhao Shanchen, cucumu tadi baru saja bilang, dia ingin anakku berlutut dan bersujud minta maaf, bahkan menyuruhku menemaninya semalam. Sepertinya untuk investasi desa King Shui ini, aku harus mempertimbangkannya kembali. Jangan. Itu hanya bualan anak kecil. Anda adalah bos besar. Anda tenang saja. Setibanya aku kembali, aku akan memberi hukuman keras padanya.
supaya dia tidak bisa membuat masalah lagi. Apa itu tidak berlebihan? Bukankah baru saja dia bilang, kalau dia adalah pewaris tunggal dalam 3 generasi? Dia hanyalah anak berandalan yang tak tahu apa-apa, lebih baik garis keturunannya terputus saja, daripada terus menyusahkan orang lain, biarkan saja garis keturunannya berakhir. Sudahlah Bu, jangan marah lagi, marah-marah tidak baik bagi kesehatan. Atau maukah Ibu menghukumnya saja? Semua yang telah kamu lakukan padaku, akan kuserahkan buktinya kepada pihak kepolisian, tunggulah balasan atas hukuman kriminalmu. Sedangkan untukmu, aku akan menarik kembali investasi untuk desa King Shui, tunggu sampai kalian mengelola desa ini dengan baik, barulah aku akan datang berinvestasi lagi. Ayo pergi, sayang. Mari kita pulang. Mari kita pulang.